Salah satu program unggulan kita adalah kita mau kasih makan siang dan susu kepada semua anak Indonesia. 2024 makan gratis. Timbang makan juga lu mau makan gratis mulu. Wah, Jibowo ini yang orang yang galak banget ini. Iya. Oh enggak, sama jadi ketua RT kita. Maka tadi kata gua. Ini Haji Bowo mah terkenal galak. Lah zebra dibentak kamu dia itemnya hilang. Nah, juga galak yang bukan galaknya orang. Kita sudah hitung, bisa. Karena kita kaya, yang penting nanti bantu saya milih. Galak nih Goga. Bang, bukan galak, dia tegas. Galak, apa bedanya Sekarang sih? aja lagi santun, karena lagi pemilihan. Iya. Udah kepilih mah buset. Nanti ada yang tanya, apa bisa? Sekarang ada mitos pemimpin gemoy gitu kan, bahwa seolah-olah pemimpin yang hobi joget, pemimpin yang menggemaskan, pemimpin yang lucu gitu kan, itulah yang harus layak kita pilih karena dia merupakan cerminan dari anak muda hari ini. Wah, jangan mau dibodohi gitu. Ini saya sebenarnya sangat sedih melihat tren fenomena gemoy-gemoyan ini. Dia merasa bahwa Gen Z itu orang yang tidak peduli pada gagasan. Jadi calon yang menonjolkan kegemoy-gemoyan menganggap anak-anak muda yang duduk di hadapan saya ini hanya peduli pada tampilan lucu-lucuan, viral-viralan. Tentu ini pembodohan dan penghinaan pada akal sehat kita, pada naluri kita. Jadi sekali lagi kita harus menolak itu. Bukan pemimpin gemoy yang kita butuhkan, tapi memang pemimpin yang bisa menghadirkan gagasan-gagasan untuk kemajuan kita. Saya ditanya, Mensat, itu kok ada capres-capres yang ditampilin ke rakyat tuh joget-joget, yang lucu-lucu. Saya jawab, kalau si capres itu punya yang lain juga pasti ditampilin yang lain. Ya punyanya cuma itu, ya tampilinnya yang itu doang. Ya nggak? Ya. Persamaan surat suara 2019, 2014 sama 2023 persamaannya apa? Sama-sama Ada gambar bapak itu. Iya. Oke, kan dia sosialisasi kurang lah Sosialisasinya mungkin. kurang. Begitu dilihat lagi, kok bapak ini sering banget. Dia lihat, bapak itu lagi, kata dia. Kayak udah pernah ya. Waktu itu berapa kali nih? Emang boleh saya sering itu? Ini nama gua Prabowo kecil. Dan gue tuh jujur aja ya nggak peduli sama capres apapun, sama siapapun gitu, nggak peduli karena menurut gue tuh ketiga-tiga aja ini capresnya itu sama kayak gua, sama sumpah. Umur gua 29 tahun, gua udah berumur, tapi gue terlihat kayak anak kecil. Ketiga capres ini sama, udah pada berumur, tingkahnya kayak anak kecil. Pak Anies sama Caimin main sarung. Prabowo joget-joget gemoy sama adek Gibran. Harusnya Pak ya, karena terlalu muda banget sih. Prabowo juga punya salah gitu. Soalnya masalah Prabowo ini berat-berat dari hak asasi manusia. Waduh, bahaya. Sampai ke politik dinasti, teman-teman. Jadi makanya gue jujur aja, gue nggak bisa ngebahas ini karena pertama, ini masalah berat, pasti gue akan terlalu ofensif. Yang kedua dia militer, gue takut. Gue setuju sama Tori, kita tuh ya Allah ngapain sih kesini ke somasi? Masalahnya kita kesini demi lomba. Sebelumnya kan yang kesini tuh komik-komik senior. Kesini disuruh bikin materi pinggir jurang. Kalaupun dia pulang dari sini masih aman, ada backingan. Lah gua Tori Khalid kesini materi pinggir jurang. Contoh gua menang, contoh ini
ini, Mak. Tonton. Gua menang, pulang, gua hilang. 10 juta nggak sebanding sama nyawa. Gak sebanding ya Allah. Kalau gua aktivis sih kayak Wiji Tukul gitu ya. Hilang dicariin warga, dicariin masyarakat, dapat respect. Aktivis mah enak begitu. Lah gua main aja nggak dicariin sama mama gua. Wiji Tukul hilang karena butuh keadilan. Gua hilang karena butuh duit kemarin. Gimik politik gemoy tunjukkan pasangan Prabowo Gibran minim gagasan. Ini reaksi pemilih muda. Pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka atau Prabowo Gibran menggunakan gimik politik santuy untuk menarik pemilih di Pilpres 2024. Seperti diketahui, pasangan Prabowo Gibran menggunakan strategi kampanye politik gimik seperti joget gemoy dan politik santuy yang disebarkan dalam berbagai platform media sosial untuk memikat pemilih. Meski dinilai sebagai langkah terobosan untuk menarik pemilih, khususnya pemilih muda, gimik politik pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran ini menuai kritik. Strategi kampanye ini dinilai sebetulnya memiliki fungsi manipulatif untuk mengalihkan warga terkait berbagai persoalan yang membelit pasangan Prabowo Gibran. Seperti diketahui, nama Prabowo yang dikaitkan dengan dugaan pelanggaran HAM berat di masa lalu, sedangkan nama Gibran dikaitkan dengan pelanggaran etik berat dalam kandidasinya sebagai Wapres dalam proses di MK. Maupun kekhawatiran mobilisasi aparatur negara seperti perangkat desa demi memenangkan pasangan ini. Ujar Airlangga Pribadi Kusman PhD, dosen politik Universitas Airlangga Surabaya. Gimik politik santuy yang diterapkan pasangan Prabowo Gibran ini juga dinilai memiliki keterbatasan. Airlangga mencontohkan ketidakhadiran Gibran dalam memenuhi undangan Universitas Muhammadiyah Surabaya pada Jumat 24 November 2023 dalam dialog visi misi Capres dan Cawapres. Hal ini menunjukkan keterbatasan strategi politik gimik yang digunakan pasangan Prabowo Gibran dalam menghadapi Pilpres 2024. Ketidakhadiran Gibran, ujar Airlangga, membuktikan kekalahan gagasan dan ketidaksiapan pasangan Prabowo Gibran dalam mempertanggungjawabkan gagasan seperti apa yang diusungkan dalam momen Pilpres 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, hal yang dapat kita ambil pelajaran adalah bahwa kontestasi Pilpres 2024 membutuhkan politik adu gagasan untuk memastikan jalan masa depan Indonesia tetap berada pada rel pemajuan bangsa dan negara ke depan, imbuh Airlangga. Ia mengingatkan, tingginya dosis politik gimik hanya akan memperdaya publik dan mengelabui kesadaran publik. Menurutnya, pasangan yang menggunakan politik gimik sebetulnya mereka tidak siap mengelola negara dengan gagasan dan praktik bernegara. Mereka telah mengalami kekalahan awal politik, yaitu kekalahan politik gagasan, tandas Airlangga. Lantas, apakah gimik politik yang diterapkan pasangan Prabowo Gibran ini mendapat respon positif dari calon pemilih khususnya pemilih muda? Dari perbincangan ruangkota.com, terungkap tak semua pemilih terkecoh dengan gimik yang dilakukan pasangan Prabowo Gibran. Berdasarkan pengamatanku pada anak sendiri, pilihan pemilih muda sangat dipengaruhi oleh PR Group dalam memilih capres. Mereka memang buat batasan apa yang keren dan tidak keren, ujar Ima, warga Jakarta Selatan. Ia mencontohkan di kalangan anak muda, ada anggapan mereka yang memilih Prabowo Gibran itu dianggap enggak banget. Hal ini karena ada penilaian jogetnya Prabowo dianggap sesuatu yang tidak pada tempatnya. Sedangkan pada sisi Gibran juga ada penilaian miring, karena dia mencapai posisi cawapres karena fasilitas dari keluarganya. Jadi Gibran dan Kaisang dianggap anak muda instan yang enggak banget, kata Ima sambil menambahkan penilaian ini sudah merebak di kalangan anak muda. Hal senada diungkapkan Cece, warga Depok, Jawa Barat.
Menurutnya, sekarang anak muda justru membandingkan Gibran dengan Alam Ganjar yang dianggap tak hanya ganteng, tapi juga pintar dan rendah hati atau cool. Jadi lanjutnya, Alam Ganjar ini sosok yang berpotensi digilai anak-anak muda. Anak muda sekarang juga malas dengan anak-anak presiden itu karena mereka sendiri sadar akan susah mencari kerjaan setelah lulus, pungkasnya.